الشيطان الرجيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننتم أني ملاق حسابيه Zonantu, bukan tum. Anta, ana. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Disambung saja. Yang pendek seperti itu sambung saja. Coba ulang. Kulu washrabu. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di surah Al-Haqqah ayat 19 sampai 24. Ayat 19 sampai 24. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang huru-hara pada hari kiamat, ketika tegaknya hari kiamat, tiupan sangkakala yang pertama dihantamkan antara bumi dengan gunung-gunung sehingga hancur seluruhnya. Begitu pula langit hancur terbelah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dua golongan. Dua golongan pada hari tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu biyaminih." Maka adapun orang yang diberi kitabnya dengan tangan kanannya. Fayaqulu, maka dia mengatakan, kemarilah, bacalah kitabku ini. Dia berkata, ha'um, kemarilah, ambillah, bacalah kitabku ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sungguhnya saya dahulu yakin. Dhanna artinya al-yakin. Sungguhnya saya dahulu yakin bahwasanya anni mulakin hisabiyah, saya akan menjumpai, saya akan menjumpai hisabku ini. Kita baca tafsirnya ayat 19. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, ay fa amma man utiya kitab a'malihi biyaminih. Maka adapun orang yang utiya artinya utiya, orang yang diberi kitabahu ay kitab a'malihi, itu kitab yang berisi tentang catatan amalannya. Dia diberi kitab catatan amalannya dengan apa? Biyaminih, dengan tangan kanannya. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, Syekh, wa haula'i hum ahlus sa'adah. Mereka ini, itu yang diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya, mereka lah orang-orang yang berbahagia. Yu'tawna kutubahumul lati fiha a'maluhumus salihatu biaimanihim. Itu mereka yang diberi kitab-kitab
yang padanya terdapat catatan amalan-amalan saleh mereka, mereka diberi dengan tangan kanannya, melalui tangan kanannya. Ini tamyizan lahum, sebagai pembeda untuk mereka. Ya, intinya kalau tangan kanan berarti mereka orang-orang ahlus sa'adah. Ya, ahlus sa'adah wa tanwihan bi sya'nihim. Perkara yang mengingatkan ya tentang keadaan mereka, warif'an ya limikdarihim, dan sebagai bentuk ketinggian untuk derajat mereka. Itu diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya. Baik. Fayaqulu, kemudian dia berkata, ibtihajan wa sururan. Apa ini? I'rabnya kenapa dia masuk? Ibtihajan wa sururan, kenapa? Dia masuk sebagai maf'ul li ajli. Dia berkata dengan ucapan ini, ha'u muqra'u kitabiyah, itu karena bahagianya, senangnya dia. Ya, taib. Apa dia bilang? Ha'um, ay khudhu, ambillah. Iqra'u, bacalah. Kitabiyah, ay kitabi. Ya, disuruh. Ya, ini saking senangnya. Dia kasih lihat ke orang-orang. Ya, disuruh ambil ini. Ini catatan amalan saya. Baca, ambil, baca. Bisa dipahami? Dia suruh ambil. Perhatikan. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa yaqulu ahaduhum inda dzalika minal farahi was surur wa mahabbati ayattali'al khalqu ala ma manna Allahu alaihi bihi minal karamah. Jadi salah seorang di antara mereka ketika diberi catatan amalannya dengan tangan kanannya tersebut, dia berucap karena saking bahagianya, saking senangnya, dan karena dia ingin orang lain, makhluk itu mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dirinya. Ya. Dia ingin kasih lihat. Ya. Nampakkan anugerah Allah atas dirinya. Ya, apa dia bilang? Ambil. Lihat, baca catatan amalanku. Kata Syekh, dunakum kitabi, ambil ini kitab catatan amalanku, baca. Kenapa? Fa innahu yubashsharu bil jannat. Karena dia diberi kabar gembira dengan surga-surga. Wa anwa'il karamat. Dia diberi kabar gembira dengan berbagai macam jenis kemuliaan. Wa maghfiratidz dzunub. Dia diberi kabar gembira dengan ampunan atas dosa-dosa. Kemudian wasatril uyub, dia diberi kabar gembira dengan ditutupnya aib-aibnya. Siapa tidak senang? Ya, jangankan kita terima catatan amalan kita dengan tangan kanan yang berisi dengan amalan-amalan saleh, kabar gembira dengan surga, taib, diampuninya dosa-dosa dan ditutupnya aib-aib. Ya, kita dapat uang saja, ya, saya dapat ini. Ya, kita dapat ijazah, dapat ini, kasih lihat orang. Paham ini? Apalagi di akhirat nanti. Bagaimana senangnya kira-kira kita ketika kita mendapatkan catatan amalan kita dengan tangan kanan. Bahagianya luar biasa. Tidak ada yang mengalahkan kebahagiaannya dia. Ya, di hari itu ketika dia menerima catatan amalannya dengan tangan kanan. Ya, karena kenapa? Di catatan tersebut yang baik. Ya, berita-berita gembira dengan surga, dengan kemuliaan, ampunan dosa. Subhanallah. Dia suruh, ha'um. Ambil ini. Iqra'u kitabiyah. Baca ini. Baca ini catatan. Masya Allah. Paham? Taib. Bisa dipahami? Kemudian dia sebutkan kondisinya dahulu ketika dia berada di dunia. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Allah Subhanahu wa taala ceritakan ucapan orang yang menerima catatan amalannya tersebut dengan tangan kanannya. Ya, dia berkata, sungguh dahulu saya dhanantu. Saya memang sudah yakin bahwasanya saya akan mendapati hisabku ini. Perhatikan tafsirnya di bawah, di tafsir Muyassar. Inni aiqantu. Jadi inni dhanantu ditafsirkan dengan apa? Inni aiqantu. Sungguh saya sangatlah yakin. Di mana? Fid dunya. Di dunia dahulu waktu saya hidup di dunia. Oleh karena itu dia pakai apa? Fi'il madhi, dhanantu. Dahulu saya di dunia itu betul-betul yakin
anni mulakin hisabiyah ay bi anni sa'alqa jazai yaumal qiyamah. Saya betul-betul yakin bahwasanya saya pasti akan menjumpai balasanku nanti pada hari kiamat, balasan atas seluruh amalanku. Di antaranya apa? Amalan-amalan soleh yang betul-betul dia harapkan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas ya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi saya ulangi, dzanantu artinya apa? Al-yakin, ya. Oleh karena disebutkan apa? Inni aiqantu fid dunya. Sungguhnya saya betul-betul yakin ketika saya hidup di dunia ini bahwasanya saya akan alqa, laqiya yalqa, saya akan menjumpai. Kalau mulakin apa? Isim fa'ilnya laqa yulaki, mulakin. Jadi isim mangkus, ya, mulakin, ya. Hisabiyah maf'ulun bihi. Bisa dipahami? Perhatikan kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, walladhi awsalani ila hadhihi al-hal ma manna Allah bihi alayya min al-iman bil ba'ts wal hisab wal isti'dad lahu bil mumkin min al-amal. Perhatikan. Dia ucapkan ucapannya ini, perhatikan, untuk mengkhabarkan kepada kita anugerah Allah Subhanahu wa taala di atas dirinya. Yang menyampaikan diriku ke derajat ini, yaitu saya bisa menerima catatan amalan saya dengan tangan kanan, adalah ma mannallahu bihi alaih. Itu apa yang Subhanahu wa taala anugerahkan, berikan kepada diriku berupa keimanan terhadap hari berbangkit, terhadap hisab. Diakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inni dzanantu artinya aiqantu, itu keyakinan, itu keimanan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena siapa-siapa, bukan. Itu betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa keimanan. Itu rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari akhirat, dan adanya hari berbangkit, akan adanya hari pembalasan. Bukan hanya itu, wal isti'dad lahu. Ya, ingatkan juga kita bahwasanya saya sampai seperti ini bisa mendapatkan catatan amalan saya dengan tangan kanan, itu karena Allah Subhanahu wa taala anugerahi saya berupa hidayah, taufik untuk bisa mempersiapkan diri, bekal untuk menghadapi hisab tersebut. Kenapa gunanya kita beriman kepada hari hisab tapi tidak ada persiapan? Dan itu sesuatu yang bertolak belakang. Orang yang yakin, betul-betul yakin akan adanya hari berbangkit, hari hisab, hari pembalasan, itu pasti dia akan persiapan. Pasti akan mempersiapkan dirinya bil mumkini minal amal, dengan apa yang memungkinkan untuk dia lakukan dari amalan-amalan soleh. Dan itu semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Bisa dipahami? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Oleh karena itu dia katakan inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Kata Syekh Abdul Rahman, aiqantu. Jadi inni dzanantu ay inni aiqantu. Fadh-dhannu huna bima'na al-yaqin. Ini rumus ya. Ya, jadi dzan di sini artinya bukan menyangka, mengira, tapi sebaliknya al-yaqin. Artinya saya betul-betul yakin. Dan ini keyakinan merupakan apa? Anugerah dari Allah. Begitu pula keyakinan ini melahirkan amalan. Bukan hanya yakin baru santai-santai. Iya. Paham ini? Yakin tapi ya, melakukan dosa dan maksiat tidak. Keyakinan ini melahirkan amalan berupa persiapan. Ya, mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Bisa dipahami? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang tersebut, orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Maka sungguh dia, huwa kembali ke mana? Man utiya kitabahu biyaminih. Orang yang diberi catatan amalan dengan tangan kanannya. Dia, huwa fi 'isyatir radiyah, betul-betul berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang bahagia. Taib. Ya, sini radiyah yang diridhoi, ya, yang diridhoi. Perhatikan tafsirnya di bawah. Fa'adattu lahu, atau sebelumnya ini masih berkaitan dengan ini dzanantu anni mulakin hisabiyah. Taib.
Jadi dia bilang inni ayqantu fid dunya bi anni sa'alqa jazaa'i yaumal qiyamah. Sungguhnya saya sangat yakin ketika saya hidup di dunia bahwasanya saya akan menjumpai balasanku nanti pada hari kiamat. Fa'adattu lahu, maka aku pun mempersiapkan lahu untuk hari kiamat tersebut, hari berbangkit tersebut, hari hisab tersebut, al-uddata. Itu bekal-bekal persiapan minal imani wal amalis salih, berupa keimanan dan amal yang saleh. Ini konsekuensi dan keharusan. Kalau kita betul-betul yakin akan adanya hari kiamat, hari berbangkit, pasti akan melahirkan amalan, persiapan, ya, mempersiapkan uddah, bekal, berupa amalan, berupa keimanan dan amalan saleh. Karena ketika itu yang bermanfaat bukan harta benda, bukan pangkat dan jabatan, bukan anak istri, tapi keimanan dan amalan saleh yang bermanfaat ketika itu. Dan itulah isi dari kitabnya yang diberikan dengan tangan kanannya. Fahuwa fi 'ishatin radiyah, ay fahuwa fi 'ishatin hani'atin mardiyah. Dia dalam kehidupan yang sangat, ya, berbahagia, sangat, ya, diridhai, ya. Di mana itu? Fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi, ay fi jannatin murtafi'atil makani, murtafi'atil makanu wad darajat. Itu di dalam surga yang tinggi tempatnya dan tingkatannya. Tinggi tingkatannya dan derajatnya. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, ay jami'atin lima tashtahihi al-anfusu wa taladzul a'yunu. Wa qad raduha wa lam yakhtaru 'alaiha ghairaha. Dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, artinya apa? Itu kehidupan jami'ah. Jami'ah, kehidupan yang mengumpul seluruh perkara yang disukai oleh jiwa. Wa taladzul a'yun, yang mata itu lezat dalam memandangnya. Coba lihat, kehidupan yang mengumpulkan seluruh perkara yang disukai oleh jiwa. Orang Makassar bilang saking anu nyaman, ya, saking anu enak, semua dari sisi, ya, lezatnya, yang dipandang, yang didengar, yang dirasa, semua. Ya Sohil, anu nyaman kalau orang Makassar bilang. Paham ini? Semua yang disukai oleh jiwa, ya, paham ini? Itu ada dalam surga. Yang menjadikan pandangan itu sejuk, lezat, ya, itu semuanya ada dalam surga. Ini kehidupan yang mengumpul, ya, mengumpul apa? Apa yang disukai oleh dia. Wa qad radauha, dan mereka sudah ridha terhadap hal tersebut. Radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka ridha kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Dan mereka tidak memilih, ya, selain hal tersebut. Ya, inilah pilihan mereka ketika hidup di dunia. Ketika syahwat, ya, memanggil, dia teringat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat ada balasan, ya, ketika dia menahan syahwatnya, dia menahan keinginan-keinginan dirinya, ya, dia tahu akan ada balasan yang jauh lebih baik dan yang terbaik. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah balas, nanti disempurnakan balasan tersebut. Apa yang dahulu dia tahan, ya, dari perkara-perkara yang haram, ya, dari sisi makanan, minuman yang dilihat, yang didengar, ya, yang dirasakan, ya, ini dia tahan karena itu diharamkan oleh Allah, ganti, ya, fi 'ishatir radiyah, dalam kehidupan yang luar biasa, ya, nikmatnya. Bisa dipahami? Tayyib, termasuk dari sisi apa? Dari sisi syahwat terhadap perempuan, ya, yang dihalalkan cuman dua, istri dan budak. Ya, sisanya haram. Ya, sisanya haram. Tapi nanti di surga kita dikasih apa? Bidadari. Ya, oleh karena itu banyak ayat menjelaskan tentang sifat-sifat para bidadari surga. Ya Rizki, ya, ini bidadari baru menengok ke dunia sudah terangi di dunia. Ya, baru menengok itu, baru, ya, lihat sudah luar biasa. Paham ini? Baik. Ya, jangan kita tukar, ya. Jangan kita tukar dengan hal yang rendah.
fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fi jannatin 'aliyah al-manazili wal qusur 'aliyatil mahal. Itu pada tempat-tempat yang tinggi, ya, istana-istana, ya, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi. Taib. Tambah lagi qutufuha daniyah. Ya, buah-buahannya itu apa? Dekat, ya. Dekat maksudnya apa? Mudah dipetik. Perhatikan apa tafsirnya di bawah. Thimaruha, perhatikan, thimaruha yatanawaluha al-qa'imu wal qa'idu wal muttaji'. Ini hebatnya surga. Buah-buahannya, ya, disebutkan jenis apa. Berarti semua buah-buahannya, buah-buahan yang ada di surga itu bisa diraih, yatanawulah, bisa diraih, didapat oleh al-qa'im, oleh orang yang berdiri, al-qa'id, orang yang duduk, bahkan al-muttaji', orang yang berbaring. Kau bisa bayangkan kira-kira bagaimana modelnya itu, Ayub? Kita mau ambil mangga saja harus lempar batu. Baik kalau kita punya mangga, kalau mangganya orang, lempar apa itu, kayu setengah matinya. Sebentar ada orang kena. Ini tidak. Di surga itu buah-buahannya dekat. Orang yang berdiri, orang yang duduk, orang baring-baring itu bisa memetik buah-buahan surga dengan mudah. Ya, tidak usah capek-capek. Ya, pakai tangga, pakai penjolok, lempar batu, baru punyanya orang. Ya, paham ini? Ya, ingat masa kecil nih. Perhatikan. Jadi ini qutufuha daniyah. Jadi buah-buahannya itu mudah sekali petik, dekat. Ya, dalam seluruh kondisi dan keadaan, ya, itu buah-buahannya, ya, gampang didapat. Paham ini? Dan ini sama dengan yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, samaruha wa janaha min anwa'il fawakih, ya, qaribatun sahlatut tanawuli ala ahliyah. Jadi buah-buahannya itu dari seluruh jenis buah-buahan. Karena di sini buah-buahan tidak disebutkan buah apa. Ya, semua buah-buahan yang ada di surga. Apa sifatnya? Qoribah, dekat. Sahlatut tanawul, itu mudah untuk dipetik. Ya, siapa yang memetik? Ala ahliha, itu penduduk-penduduk surga. Yanaluha ahluha qiyaman wa qu'udan wa muttaki'in. Para penduduk surga bisa mendapatkan buah-buahan surga itu baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun bersandar, berbaring. Ya. Paham ini? Dalam surga gampang. Kalau kita kalau tidak majolok, tidak dapat. Paham ini? Ya, ini kita dalam surga, dalam seluruh kondisi dan keadaan kita bisa mengambil buah-buahan tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala masih melanjutkan, ya, bagaimana kondisi penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah. Perhatikan, makanlah dan minumlah, disuruh memang. Disuruh nikmati surga tersebut. Ingat ya, di surga itu sudah tidak ada lagi aturan. Aturan dalam artian apa? Tidak ada lagi perintah, tidak ada larangan. Kita harus sholat, harus begini. Tidak ada lagi kewajiban. Kita sisa menikmati. Ya, tidak ada lagi puasa, zakat, haji, bersedekah, sisa menikmati. Itulah hasil jeripaya dari amalan kita. Itulah yang kita niatkan, yang selalu kita nanti-nantikan. Ya, yang selalu dihadirkan dalam setiap amalan kita. Itu surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan, tidak ada yang busuk-busuk. Ya, ingat ya. Tidak ada yang busuk-busuk. Kotoran ini, tidak ada ya. Ini, tidak ada semua. Ya, semua tidak ada, semua sayang nyaman. Ya. Ya, nikmat semua. Paham ini? Dan yang tertinggi adalah apa? Kenikmatan tertinggi yang dirasakan oleh penduduk surga apa? An-nadharu ila wajhillah. Melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu diibaratkan ikhlas itu adalah apa? Mengharap
ibtigha wajhi rabbihil a'la. Itu selalu diingatkan tentang keikhlasan. Dan ini kita tidak bisa pahami kalau kita belum memahami pembahasan tentang surga. Apa maksudnya melihat wajah Allah ini? Ini alurnya apa? Kita jelaskan dulu. Balasan surga untuk siapa? Di surga itu apa isinya? Dan ternyata ya semua yang enak-enak itu kalah dengan apa? Kelezatan, kenikmatan ketika memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Itu yang paling nikmat disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Kenikmatan yang tertinggi, yang terlezat, yang ternikmat yang dirasakan oleh penduduk surga, an-nadharu ila wajhillah. Kalah semua itu, kalah semua itu. Ya. Itu. Paham ini? Jadi selalu hadirkan dalam niat kita ketika kita melakukan amalan-amalan saleh. Ketika kita meninggalkan perkara dosa dan maksiat, jangan ya lupa hadirkan ini. Karena inilah keikhlasan. Inilah keikhlasan. Ya, mengharap pahala di sisi Allah, surga Allah, balasan Allah, mengharapkan ini dan itu dari ya balasan-balasan di surga, mengharap bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Nah, ini keikhlasan. Maka jangan sampai kita tukar dengan perkara yang rendah dari dunia. Pangkat, jabatan, harta, uang, wanita. Paham ini? Pujian manusia, naudzubillah. Tidak ada apa-apanya. Ya. Masalahnya sudah seperti itu, kalau kita tidak ikhlaskannya, celaka kita. Celaka itu kesyirikan. Paling minimal apa? Syirik asghar. Kalau dia mendominasi bisa jadi syirik akbar. Paham ya? Jadi selalu luruskan niat dalam seluruh amalan soleh kita. Baik itu berupa melaksanakan amalan soleh, kebaikan, ataupun meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, paham ini? Sama seperti definisi ketakwaan yang disebutkan oleh apa? Thalq bin Habib. Ketika kita melakukan ketaatan, hendaknya kita apa? Tarju thawaballah. Kalau kita meninggalkan dosa dan maksiat, takhafu iqaballah. Itu. Hadirkan ya. Hadirkan selalu. Baik. Dan dengannya kita masuk dalam golongan ini. Golongan orang-orang yang menerima catatan amalannya dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanan. Baik. Dan di sini ayat terakhir ini 24 Allah sebutkan apa perkara yang menjadi sebab mereka bisa meraih kemuliaan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kulu, makanlah kalian." Fil amr. Akala ya'kulu. Kulu. Dia mahmuz fa. Jadi kulu. Washrabu. Syariba yashrabu. Ishrabu. Ya, kulu washrabu. Makanlah dan minumlah. Dalam keadaan apa? Penuh nikmat. Dengan kenikmatan yang sempurna. Bima, karena apa yang aslaftum, yang kalian telah lakukan, amalkan fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang telah lalu, yaitu di kehidupan dunia. Baik. Ya, kita sekarang berada di daru amal. Ya, negeri yang di situ kita harus beramal untuk mempersiapkan hari tersebut. Nanti di hari kiamat daru jaza. Ya, ada negeri yang sisa kita menerima balasan dari amalan tersebut. Paham ini? Mereka ungkap ini nikmat. Ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa meraih ini, atau disebutkan ya kepada mereka diperintah makanlah dan minumlah, disebutkan apa sebabnya? Karena apa yang telah kalian lakukan dari amalan soleh di hari-hari yang telah lalu, itu di kehidupan dunia. Perhatikan tafsirnya. Kulu aklan washrabu syarban ba'idan an kulli adan. Ya. Jadi kulu washrabu hani'an artinya makanlah. Ya, aklan ini maf'ul mutlak. Kemudian washrabu syarban, ya minumlah ya dengan apa? Ba'idan an kulli adan. Itu yang jauh dari seluruh bentuk perkara yang jelek, gangguan. Maksudnya apa? Tidak ada lagi ya perkara yang kita tidak sukai dalam surga. Kita makan, minum, kita nikmati, sempurna kenikmatan tersebut. Ya. Salimina min kulli makruh. Selamat dari segala perkara yang dibenci, yang tidak disenangi. Baik. Jadi kulu washrabu hani'an, itu subhanallah. Itu kenikmatan sempurna. Beda kita di dunia. Kita sudah sering ingatkan ya. Coba antum makan. Ini sering diingatkan oleh Ustaz kita, Ustaz Khidir hafizahullah.
kita makan. Ya, kita makan dalam kondisi lapar. Piring pertama, ya, piring pertama, porsi pertama mantap. Porsi kedua, mulai. Piring ketiga melambat, bahkan tidak habis. Itulah dunia. Paham ini? Kita minum dalam kondisi haus yang sangat. Minum apa? Antum sebut apa yang antum suka. Jus, mau pop ice, mau apa? Antum minum. Awal kali minum, Masya Allah. Pas gelas kedua, angkat tangan. Gelas ketiga, tak koak-koak. Penuh perutnya. Di surga tidak ada seperti itu. Semua kenikmatannya sempurna. Karena kenikmatan dunia itu selalu diiringi, diakhiri dengan apa? Kesengsaraan. Ya, senikmat-nikmatnya sudah lama itu. Tunggu. Ya. Paham ini? Makan, minum, menikah. Ya, seluruh kenikmatan dunia. Ya, kita makan, ya sudah kenyang, ujung-ujungnya WC. Ya kan? Di surga tidak ada seperti itu. Ya. Paham ini? Belum lagi mencret. Selesai. Itu dunia. Di akhirat tidak ada lagi. Di surga tidak ada. Kita makan, minum, tidak ada istilah sakit perut. Ya. Mau beli diabetes lagi, sakit perut. Ya. Amin. Terlalu banyak makan durian sampai sakit perutnya. Tidak ada. Ya. Kulu washrabu hani'an. Apa sebabnya? Perhatikan. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bisababi ma qaddamtum minal a'malis salihati fi ayyamid dunyal madiyah. Itu semua kalian dapatkan kenikmatan tersebut dengan beraneka ragamnya. Ya. Dengan seluruh jenisnya, itu sebabnya apa yang telah kalian qaddamtum, amalkan dahulu berupa amalan-amalan saleh di hari-hari dunia yang telah berlalu. Di hari-hari di kehidupan dunia ini yang telah berlalu. Dan kita sekarang masih dalam kehidupan dunia. Maka wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada perkara inilah hendaknya kita berlomba-lomba. Ya. Orang yang berlomba ini sini. Ya. Berlomba meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meraih bidadarinya, ya. Apa sutra-sutranya. Paham ini? Tempat-tempat tinggi di surga. Paham ini? Ini harus kita sering ulangi. Sering kita cermati, kita renungi. Paham? Yang kita amalkan, terapkan dalam kehidupan kita. Jadi kapan kita mengamalkan amalan-amalan saleh, ya ingat ini. Niscaya akan apa? Kita akan termotivasi, terdorong, tergerak, bersemangat. Ya, itu semua apa? Karena keyakinan. Kalau kita tidak yakin, jamaah susah. Biar dikasih tahu cara main 1 jam susah. Pasti susah goyang. Ya, kita coba yakin. Satu saja dikasih tahu, kau beramal-amal soleh, kau dapat surga. Surga atau bidadari. Cantik luar biasa. Oh, mau dia. Ya, ada begini. Terdorong. Biar tidak dipaksa. Ya, biar tidak ada pengawas. Ya, akan bersemangat. Kenapa? Yakin janji Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali ke kita. Ya, kembali ke kita masing-masing. Baik. Sini kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yuqalu lahum ikraman, dikatakan kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan, kulu washrabu, makanlah dan minumlah, ay min kulli ta'amin ladzidhin wa syarabin syahiyin. Makanlah dan minumlah dari seluruh jenis makanan yang lezat dan minuman yang nikmat. Ingat ya, makanan itu beraneka ragam di dalam surga. Paham ini? Ada buah-buahan, ada daging-daging. Begitu pula minuman. Beraneka ragam. Ada susu, ada khamar. Paham ini? Ada madu. Paham? Bahkan ada sungai. Disebutkan di surah apa? Muhammad ya. Al-Fath. Wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Surah apa? Muhammad.
Itu 4 jenis sungai. Ya, ada sungai madu, sungai susu. Kalau kita lihat, nah, itu dunia. Ya, dunia ini surga, Bapak. Ya, ini surga. Paham? Ya, suruh makan, suruh minum. Hanian, ay taman kamilan. Ya, suruh makan minum dengan sempurna, min ghairi mukaddirin wala munggisin, tanpa ada perkara yang mengganggu. Ya, sama dengan tafsir yang disebutkan sini. Ya, ba'idan an kulli adan salimina min kulli makruh. Itu kesimpulannya. Ya, jauh dari gangguan-gangguan. Ya, ada lagi khawatir mau tasakku, mau takallung apa semua lezat. Ya, mau susah setelah itu tidak ada. Ya, baik, paham ini? Perhatikan, wadzalikal jaza'u hasalalakum bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Balasan tersebut itu bisa kalian raih karena apa yang telah kalian perbuat di hari-hari yang terdahulu. Minal a'malis salihah, berupa amalan-amalan salih, wa tarkil a'malis sayyi'ah, berupa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek, dosa dan maksiat. Itu balasannya. Paham ini? Min salatin wa siyamin wa sadaqatin wa hajjin wa ihsanin ilal khalq wa dzikrillah wa inabatin ilaih. Berupa salat, puasa, sedekah, haji, berbuat baik kepada makhluk, zikir kepada Allah dan inabah kepada Allah. Intinya semua amalan soleh. Paham ini? Begitu pula ketika kita meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, balasannya surga. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena mas ini mausulah, mencakup seluruh bentuk amalan soleh kita, baik melaksanakan kebaikan, amalan soleh, ketaatan, atau meninggalkan dosa dan maksiat. Paham ini? Baik, ini cukup dulu. Nanti kita lanjut golongan kedua, yaitu golongan yang diberi catatan amalannya dengan tangan kirinya miwarai atau waro'ah dhahri, dari belakang punggungnya. Ya, dari belakang punggungnya. Baik, sekian. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.